Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1101. Di dalam gua yang luas dan terang, dua sosok identik berdiri saling menghadap. Satu-satunya perbedaan antara kedua sosok itu adalah yang satu berkulit putih dan yang lainnya berwarna perak. Zhou Yuan menatap bingung pada sosok perak itu untuk beberapa saat dan akhirnya menahan rasa herannya. Dia merasakan hubungan khusus yang tak terpisahkan dengan sosok perak di depannya. Dia merasakan sosok perak di depan matanya adalah bagian dari dirinya. Itu agak seperti keberadaan yang mirip kembarannya. Di masa lalu, Silver Shadow hanya bisa membentuk baju besi perak di sekitar Zhou Yuan untuk meningkatkan kekuatan, tetapi sekarang ia telah menjadi makhluk mandiri. Sampai batas tertentu, sekarang adalah ahli matahari surgawi khusus yang memiliki dasar genesis Qi sebesar 1 miliar. Bayangan perak. Zhou Yuan mencoba memanggilnya. Sosok perak itu tidak bergerak dan tampak sangat kaku, namun mata peraknya berputar sedikit dan secercah spiritualitas muncul dari matanya. Bergerak. Zhou Yuan memberi perintah lain. Silver Shadow perlahan mengangkat kakinya dan dengan kaku berjalan mengelilingi gua. Pada saat yang sama, di bawah perintah Zhou Yuan, ia mengedarkan genesis Qi-nya dan menyebarkan lubang yang dalam ke dinding gua dengan pinggiran. Rupanya tidak mampu lelah, dan tidak merasakan sakit, hidup atau mati. Saat Silver melaju, gerakan hutangnya hilang sama sekali, dan tubuhnya akhirnya menjadi sefleksibel tubuh manusia. Zhou Yuan terus mengeluarkan perintah dengan penuh minat, dan segera dia menemukan bahwa tubuh Silver Shadow sangat kuat dan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Bahkan mungkin tidak lebih lemah dari Zhou Yuan. Namun, Silver Shadow juga memiliki kekurangan, tidak ada cara lain untuk melawan. Ini sedikit mengecewakan Zhou Yuan. Genesis Qi hanyalah dasar dari kekuatan tempur seseorang, dan untuk sepenuhnya atau bahkan menggandakan kekuatan genesis Qi seseorang harus mengandalkan seni genesis. Tanpa seni genesis, kekuatan tempur Silver Shadow akan cukup mengkhawatirkan. Itu mirip dengan binatang purba di surga Guyuan yang hanya memiliki kekuatan kasar dan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Tampaknya Silver Shadow akan lebih baik menjadi baju perang dan melindungi Zhou Yuan. Setidaknya dengan cara itu, bisa meningkatkan kekuatan Zhou Yuan. Sementara Zhou Yuan memikirkan hal itu, dia merasakan gelombang energi yang samar. Itu berasal dari bayangan perak. Zhou Yuan dengan hati-hati merasakan informasi yang terkandung dalam gelombang energi. Informasinya sangat kabur, tapi dia masih mengerti arti samar di baliknya. Petik 2. Mengajar. Ajarkan apa? Ekspresi bingung muncul di wajah Zhou Yuan, lalu, sesaat kemudian, dia menatap Silver Shadow dengan tidak percaya. Maksudmu mengajarimu teknik genesis? Silver Shadow perlahan berdiri di depan Zhou Yuan dan mengulurkan tangannya. Zhou Yuan terdiam sejenak. Kemudian, dia juga mengulurkan tangan dan menyentuh telapak tangan Silver Shadow dengan tangannya. Pada saat kontak itu, Zhou Yuan bisa merasakan persepsinya langsung masuk dan menyebar ke seluruh tubuh Silver Shadow. Dia bisa mendeteksi banyak misteri di dalam tubuh Silver Shadow. Dia bahkan memperhatikan stempel genesis Qi di tubuh Silver Shadow, yang seharusnya terbentuk selama bertahun-tahun disimpan di tubuh Zhou Yuan. Stempel genesis Qi begitu dalam sehingga tidak bisa dihilangkan. Ini berarti Zhou Yuan dapat sepenuhnya menghancurkan Silver Shadow dari dalam keluar dengan satu pikiran. Kemudian, Zhou Yuan merasakan lubang misterius di suatu tempat di tubuh Silver Shadow. Sebuah cahaya muncul di Zhou Yuan. Itu bisa menampung seni genesis. Zhou Yuan merenung sejenak, dan tiba-tiba memikirkan metode kultivasi iblis api besar di dalam hatinya. Pada saat itu, dia bisa merasakan aliran panas di tubuhnya mengalir ke Silver Shadow, dan akhirnya terakumulasi di sekitar lubang. 1 jam kemudian, lubang yang awalnya transparan berubah menjadi merah tua, seperti lava yang terjalin dan membentuk beberapa pola kuno dan rumit. Zhou Yuan membuka matanya, menatap Silver Shadow dengan penuh harap. Bayangan perak, aktifkan. Iblis api besar. Silver Shadow mundur 1 langkah dan menutup mata peraknya. Sedetik kemudian, matanya melebar dan pupil peraknya berubah menjadi merah. Tubuh peraknya bergaris-garis dengan pola merah seperti lava dan gelombang panas membara dan mengamuk meletus. Tidak diragukan lagi itu adalah iblis api besar. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Jadi ini adalah kemampuan Silver Shadow yang paling kuat.
Ia dapat dengan cepat mengembangkan seni genesis yang telah dipelajari Zhou Yuan dengan cara yang hampir seperti klon. Dengan cara ini, kelihatannya tidak ada bedanya dengan manusia, tapi ia lebih unggul karena secara fisik lebih kuat dan dapat pulih dengan cepat. Dan sekarang ia telah mempelajari teknik genesis tubuh seperti iblis api basar, hanya berdasarkan kekuatan tubuh, Zhou Yuan merasa bahkan dia mungkin tidak bisa mengalahkan Silver Shadow. Hal yang paling menakutkan adalah Zhou Yuan menemukan bahwa lubang Silver Shadow dapat bertambah banyak seiring evolusinya. Ketika itu terjadi, jika Zhou Yuan mewariskan seni genesis yang lebih kuat yang telah dia kembangkan, tidak dapat dibayangkan tingkat menakjubkan seperti apa yang bisa dicapai oleh kekuatannya. Di masa depan, Zhou Yuan bisa menjadi dua dengan menggoyangkan tubuhnya. Ini akan sangat menguntungkan dalam pertarungan. Meskipun pondasi 1 miliar dianggap lemah di antara banyak lawan yang pernah dihadapi Zhou Yuan sebelumnya, itu tidak masalah. Saat Zhou Yuan menelan lebih banyak harta ki leluhur, pondasi genesis ki milik Silver Shadow memiliki potensi besar untuk berkembang. Mata Zhou Yuan berbinar gembira. Transformasi Silver Shadow tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar baginya. Dia tidak memberikan harta ki leluhur itu dengan sia-sia. Dia menyuruh Silver Shadow untuk membubarkan iblis api besar, dan dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya lagi. Hei, lampu merah dan pola merah di lubang menjadi lebih lemah. Zhou Yuan tersentak, dan segera menggaruk kepalanya. Apakah ini berarti seni genesis yang diperoleh Silver Shadow dari saya memiliki sifat yang dapat dikonsumsi? Apakah akan hilang jika digunakan berkali-kali? Saya harus mengisinya kembali setelah hilang. Ini bukan masalah besar. Meskipun ini sedikit kekurangan, Zhou Yuan tidak terlalu kecewa. Properti konsumsi semacam ini normal. Akan lebih sulit dipercaya lagi jika dia bisa meneruskan seni genesis yang telah dia pelajari dengan susah payah ke Silver Shadow tanpa kekurangan apapun. Mungkin, Silver Shadow bisa mencapai level itu jika itu menjadi harta karun Sein sejati. Mata Zhou Yuan penuh dengan senyuman. Silver Shadow telah mengalami perubahan seperti terlahir kembali setelah mengikutiku selama bertahun-tahun. Tapi memikirkan hal ini, jantungnya berdetak kencang. Apakah perubahan Silver Shadow ada hubungannya dengan Yao Yao? Dulu ketika Yao Yao mempelajari Silver Shadow, dia telah membuat perubahan di banyak area. Mungkin orang lain mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu, tetapi Zhou Yuan yakin ada kemungkinan besar Yao Yao dapat melakukannya, mengingat kekuatan misteriusnya. Yao Yao telah memberinya bantuan dan dukungan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan jika bukan karena dia, Zhou Yuan merasa dia tidak dapat mencapai apa yang dimilikinya. Tapi karena dialah Yao Yao terluka parah dan tidak sadarkan diri sampai sekarang. Dia merasa berhutang terlalu banyak pada Yao Yao. Jangan khawatir, aku akan bisa membangunkanmu ketika aku menemukan daging naga leluhur di surga Guyuan. Zhou Yuan perlahan mengepalkan tinjunya, matanya menyala-nyala karena tekad. Saat itu, dia mendengar langkah kaki di pintu masuk gua. Dengan lambaian lengan bajunya, Silver Shadow menghilang. Itu berubah menjadi aliran cairan perak dan jatuh ke telapak tangannya. Itu dengan cepat menembus ke dalam tubuhnya dan menghilang. Zhou Yuan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk gua dan melihat Qin Lian melesat. Apakah terjadi sesuatu? Zhou Yuan bertanya, melihat ekspresi mencurigakan di wajahnya. Qin Lian datang dan menyerahkan sesuatu kepada Zhou Yuan, yang sepertinya merupakan gulungan perkamen. Seseorang diam-diam memberikan benda ini kepada kami dan berkata untuk memberikannya kepadamu. Zhou Yuan menganggapnya aneh. Dia menerima perkamen itu dan membungkusnya dengan Genesis Ki. Hanya setelah dia memastikan tidak ada kelainan apapun di dalam gulungan itu, dia perlahan membuka lipatannya. Yang ada hanyalah sebaris tulisan. Tapi tulisan itulah yang menyebabkan pupil Zhou Yuan mengecil dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Wang Xuanyang berencana menyerang Su Yuwei dan merebut sumber yin miliknya untuk menyempurnakan kipas bunga persik yin yang miliknya. Apa yang dikatakan? Qin Lian bertanya dengan cemas ketika dia merasakan niat membunuh keluar dari tubuh Zhou Yuan. Zhou Yuan diam-diam memberikan gulungan itu kepada Qin Lian. Ekspresinya tiba-tiba berubah setelah melihatnya. Karena Su Yuwei datang ke perkemahan kita untuk mencari Zhou Yuan beberapa kali sebelumnya, jelas keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat, dan sekarang Wang Xuanyang berencana menyerang Su Yuwei. Siapa yang menyampaikan pesan itu? Zhou Yuan bertanya. Qin Lian menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, orang yang berada di dalamnya tidak pernah melihat siapa orang itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah itu palsu? Mungkinkah seseorang mencoba menjebakmu untuk melawan Wang Xuanyang?
Itu mungkin saja terjadi, tapi aku lebih percaya bahwa itu benar. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Su Yuwei, kita harus mencegahnya terjadi. Ekspresi dingin melintas di mata Qin Lian. Mengingat bagaimana Wang Xuanyang, mungkin saja dia berminat pada Su Yuwei. Selain itu, kipas bunga persik yin yang katanya berevolusi dengan sumber yin perempuan. Banyak wanita yang hancur di tangannya. Tapi ku dengar Dong Ye dari wilayah Xixiao sangat menghargai Su Yuwei, dan Wang Xuanyang juga membuatnya jelek. Jadi, apakah Wang Xuanyang tidak takut jika Dong Ye membalas? Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kita hanya mengetahui genesis ini karena seseorang memberi tahu kita. Jika Wang Xuanyang bertindak bersih dan membersihkan dengan baik, mungkin saja dia bisa menyalahkan pihak lain. Dalam sebulan terakhir, ketika Venaki leluhur dalam radius 100.000 mil ditemukan, semua kekuatan mulai menyebar dan berpindah ke daerah lain. Namun mereka bertemu dengan kekuatan dari surga lain di sepanjang jalan. Oleh karena itu, jika Wang Xuanyang melakukan pekerjaannya dengan bersih, Dong Ye mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya, kecuali dia tidak peduli untuk memulai perang dengan tim wilayah Wanzhou yang dipimpin oleh Wang Xuanyang. Zhou Yuan merenung sejenak dan berkata, tapi kita bisa mendiskusikan masalah ini dengan Dong Ye. Jika kita bergabung, kita bisa menjebak Wang Xuanyang. Dia kejam, jahat dan akan melakukan apapun. Karena perseteruan sudah terjadi, sudah terbentuk, yang terbaik adalah menyingkirkannya sesegera mungkin. Qin Lin tampak terkejut pada Zhou Yuan, kamu ingin bergabung dengan Dong Ye. Segera setelah dia menanyakan pertanyaan itu, dia berkata dengan nada menggoda, tapi ku dengar dia sangat tidak puas denganmu. Saya tidak mengenalnya dan tidak pernah menyinggung perasaannya, mengapa dia tidak puas denganku? Qin Lian tersenyum. Dia pikir kehadiranmu akan membuat Su Yuwei tidak bisa fokus pada kultivasinya sendiri. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia sangat menghargai Su Yuwei, kemungkinan besar dia akan bergabung dengan kita. Sambil berdiskusi, keduanya berjalan keluar gua dan melihat cahaya matahari terbenam di cakrawala. Mereka berada di bukit hijau subur dan di sekelilingnya terdapat lautan hutan yang tak berujung. Ada banyak tenda di puncak bukit dan di bagian tertinggi ada platform pengamatan Qi kecil. Ini adalah markas baru wilayah Tianyuan. Batas genesis rune terlihat samar-samar, menghalangi gelombang genesis Qi semua orang. Perkemahan itu sangat ramai. Orang-orang terus-menerus datang dan pergi, dan dari waktu ke waktu, tim kembali dari jauh. Sekarang semua orang sudah lebih mengenal surga Guyuan. Ketika platform pengamatan Qi mendeteksi Venaki leluhur kelas rendah, Zhou Yuan dan Qin Lian tidak perlu berangkat. Sebaliknya, mereka menyerahkannya kepada Bian Buji, Han Jinhe dan yang lainnya untuk ditangani. Namun, jika ditemukan Vena kelas menengah, salah satu dari keduanya tetap dibutuhkan. Ke arah mana perkemahan baru wilayah Xixiao? Zhou Yuan bertanya. Qin Lian berkata, Barat Daya, kita perlu waktu beberapa hari dari sini. Dia memandang Zhou Yuan dan berkata, kamu tidak berencana pergi sendiri kan? Saya pikir bahkan jika Dong Ye setuju untuk bergabung denganmu, kalian berdua mungkin tidak dapat mengalahkan Wang Xuanyang. Qin Lian melipat tangannya. Jadi kamu harus membawaku bersamamu juga. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak dan berkata, ini dianggap sebagai masalah pribadi jadi tidak baik bagimu untuk membantu dan seseorang harus tetap tinggal bersama tim wilayah Tianyuan. Qin Lian menggelengkan kepalanya. Wilayah Tianyuan memiliki perselisihan yang mendalam dengan wilayah Wanzhou dan Wang Xuanyang adalah bahaya tersembunyi. Jika kita bisa melenyapkannya, akan lebih aman bagi kita untuk bertindak di masa depan. Adapun tempat ini, kita dapat memberitahu Bian Buji dan yang lainnya untuk sementara waktu berhenti mencari Venaki leluhur dan fokus pada pertahanan, untuk berjaga-jaga. Zhou Yuan sedikit terharu melihat Qin Lian bersikeras untuk pergi bersamanya. Dia tahu dia khawatir dia bepergian sendirian. Jadi dia akhirnya setuju, kalau begitu aku akan menjelaskannya pada Bian Buji dan yang lainnya nanti. Kita akan berangkat diam-diam dan menuju ke wilayah-wilayah Xixiao. Qin Lian mengangguk. Zhou Yuan dan Qin Lian tiba di wilayah-wilayah Xixiao beberapa hari kemudian. Jika Wang Xuanyang benar-benar mengejar Su Yuwei, dia akan mendirikan pos penjagaan tersembunyi di sekitarnya, sehingga mereka menghindari datang secara besar-besaran dan membuat khawatir siapapun. Qin Lian dan Dong Ye saling kenal, jadi mereka diam-diam menghubungi Dong Ye ketika mereka tiba. Sebuah perkemahan di wilayah-wilayah Xixiao. Duduk di kursi atas, Dong Ye melihat perkamen di tangannya dan pipinya yang selalu diselimuti embun beku hampir membeku dan matanya menjadi sangat dingin.
Su Yuwei berdiri dengan anggun di belakang Dong Ye dan juga melihat kata-kata di perkamen, tapi dia tidak menunjukkan banyak kemarahan. Sebaliknya, dia menatap pemuda yang membawa pemberitahuan itu dengan senyum ceria. Setelah beberapa saat, Dong Ye mengangkat kepalanya, mengamati Zhou Yuan dan Qin Lian dengan tatapan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini palsu? Kalian ingin menyeret wilayah Xixiao saya ke dalam pertempuran antara wilayah Tianyuan dan wilayah Wansu. Zhou Yuan tersenyum. Saya lebih suka ini palsu, sehingga setidaknya Yue tidak dalam bahaya. Dong Ye melirik Su Yue, dan melihat senyum menawan muncul di wajah cantik dan murni Su Yue. Dia segera merasa sedikit tidak nyaman dan mendengus, lidah yang halus. Namun, masalah ini mengkhawatirkan Su Yue sehingga dia tidak berani mengabaikannya. Dia berkata setelah berpikir keras, bahkan jika Wang Xuanyang benar-benar mempunyai niat seperti itu, saya hanya perlu membawa Yue kemanapun. Mengapa saya harus bekerja sama dengan kalian untuk menyingkirkannya? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana seseorang bisa selamanya waspada terhadap pencuri? Bagaimana jika ada kesalahan? Cara teraman adalah dengan langsung menyingkirkan sumber kejahatan. Dong Ye mencibir, menurutmu siapa Wang Xuanyang itu? Baik saya maupun Qin Lian tidak bisa mengalahkannya sendirian. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawan Wang Xuanyang karena kamu mengalahkan Qianhu? Suara jelas Su Yue tiba-tiba terdengar, kakak senior, kamu mengatakan kepada aku bahwa kekuatan yang mulia Zhou Yuan tidak buruk, dan layak menjadi nomor satu di antara rekan-rekannya. Pipi dingin Dong Ye tiba-tiba menegang, dan dia melirik Su Yue dengan pandangan kesal. Di pihak manakah gadis ini berada? Dong Ye mengerucutkan bibirnya dan menatap Zhou Yuan. Jangan terlalu sombong, kekuatan dan bakatmu memang luar biasa di antara teman-temanmu, tapi untuk orang nomor satu di antara teman-temanmu, Yue masih lebih baik darimu. Dong Ye berkata dengan bangga, penguasa tertinggi kita menyukai saudari junior Yue dan melatihnya secara pribadi. Yue hanya suka bersikap low profile. Kalau tidak, dia akan menghilangkan setengah dari pancaran cahaya yang kamu miliki. Zhou Yuan memandang Su Yue dengan heran, yang dengan panik melambaikan tangan kecilnya. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu. Zhou Yuan tersenyum bahagia. Sebenarnya, dia tidak terlalu terkejut. Su Yue dilahirkan dengan tempat tinggal Yin dan Yang Qi, dan dia kemudian memiliki 10 dueling ilahi yang sangat langka ketika dia mencapai tahap dueling ilahi. Semua ini menunjukkan bakat dan potensinya yang luar biasa. Selain itu, dia disukai oleh penguasa tertinggi wilayah Xixiao, yang kemampuannya jauh lebih mendalam daripada kakak laki-laki Zhou Yuan, Xuanzu. Dengan pelatihan penguasa tertinggi, meskipun Su Yue hanya seorang pada tahap menengah matahari surgawi seperti Zhou Yuan, kemampuannya tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Su Yue berkedip main-main. Dengan yang mulia, orang yang luar biasa, di hadapanku, bagaimana mungkin aku tidak bekerja keras? Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Dong Ye berdiri di depannya, menghalangi pandangan antara Zhou Yuan dan Su Yue. Dong Ye menatap Zhou Yuan tanpa ekspresi, terdiam sejenak, dan akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu katakan masuk akal, aku tidak bisa selalu menonton Yue. Baik, saya akan mencari kesempatan untuk mengaturnya. Jika Wang Xuanyang benar-benar menerima umpannya, kita bisa bergabung kali ini. Awalnya aku tidak ingin ikut campur dalam masalah kalian berdua, tapi karena Wang Xuanyang berani bernafsu pada seseorang dari wilayah Xixiaoku. Tatapan dingin di mata Dong Ye hampir membekukan udara, dan suaranya sedingin es. Aku akan mencabik-cabiknya dan memberikannya kepada anjing. Di lembah yang jaraknya puluhan ribu juta dari Zhou Yuan dan yang lainnya, tenda didirikan di mana-mana. Di titik tertinggi lembah, Wang Xuanyang mengintip ke kejauhan dan mengipasi kipas giok hitam putih. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, apakah semua pos penjaga rahasia di sekitar wilayah Xixiao sudah disiapkan? Semuanya sudah siap. Tim manapun yang meninggalkan wilayah-wilayah Xixiao akan berada di bawah kendali kami. Qianhu, yang salah satu tangannya patah, menjawab dengan suara rendah. Wang Xuanyang mengangguk dengan senyum puas, dan matanya bersinar penuh nafsu. Su Yue adalah tungku yang luar biasa. Jika kita bisa merebut sumber yin-nya, itu akan sangat bermanfaat bagi lingkungan. Tapi sayang sekali kita harus memiliki kerahasiaan yang tidak lengkap dan membersihkannya dengan baik setelahnya. Kita harus menyingkirkannya jika tidak, akan sangat menyenangkan jika dia ada di sini. Qianhu berkata setelah ragu-ragu, aku khawatir Dong Ye akan menjadi gila kalau begitu.
Jika kita melakukan semuanya dengan bersih, dia tidak bisa melakukan apapun padaku meskipun dia curiga. Wang Xuanyang tersenyum. Wu Yao dari wilayah Wushen juga luar biasa, tapi Guan Qinglong sepertinya menyukai dia. Orang itu tidak boleh diganggu, jadi sebaiknya jangan membuatnya marah untuk saat ini. Wang Xuanyang menjilat bibirnya, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Tetapi jika kita dapat mengumpulkan dua sumber yin itu, Guan Qinglong mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku setelahnya. Qianhu tampak sedikit ketakutan. Bagaimanapun, Guan Qinglong, yang menduduki peringkat nomor 1 di daftar matahari surgawi, terlalu kuat. Bahkan seseorang sekuat Qianhu takut pada Guan Qinglong dari lubuk hatinya. Wang Xuanyang meliriknya, dan rasa sekilas melintas di matanya. Melambaikan kipasnya, dia berjalan menuruni gunung. Ingatlah untuk melaporkan pembaruan apapun kepadaku. Sementara Wang Xuanyang menunggu, 6 hari telah berlalu. Tapi dia tidak cemas sama sekali. Dong Ye sangat menghargai Su Yuwei dan tidak akan membiarkannya keluar, namun, Wang Xuanyang tidak percaya dia bisa mengurungnya sepanjang waktu. Bagaimanapun, Su Yuwei juga datang ke surga Guyuan untuk mencari peluang dan tidak datang sebagai tahanan. Dan itu memang seperti yang dipikirkan Wang Xuanyang. Pada hari ke-9, sebuah pesan tiba. Wilayah Zixiao akan mencari Vena kelas rendah, dan tim akan dipimpin oleh seorang veteran ahli matahari surgawi tingkat lanjut dan Su Yuwei akan membantu. Di perkemahan, saat Wang Xuanyang membaca gulungan di depannya, matanya tertuju pada nama Su Yuwei. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan mengelusnya dengan lembut dengan tatapan mabuk. Si cantik kecil, kamu akan segera jatuh ke tanganku. Saya dengar kamu memiliki hubungan yang baik dengan Zhou Yuan. Hahaha. Itu lebih baik lagi. Dia menjentikkan lengan bajunya, bangkit dan berjalan keluar kemah. Saat itu, langit malam dipenuhi bintang-bintang seperti butiran pasir. Namun, Wang Xuanyang sedang tidak ingin mengagumi bintang atau bulan. Cahaya hitam putih mengalir di sekujur tubuhnya saat dia menghilang ke udara. Namun ketika Wang Xuanyang menghilang, sosok yang duduk bersila yang tidak dilihatnya membuka matanya. Itu adalah Zhao Mushen. Lengkungan aneh melengkungkan bibirnya saat dia mengintip ke arah yang ditinggalkan Wang Xuanyang. Sebuah tim yang terdiri lebih dari 300 orang dari wilayah Zixiao ditempatkan di suatu tempat di pegunungan. Gugusan api unggun memecah remang-remang cahaya malam. Su Yuwei berdiri dengan anggun di atas bukit tempat perkemahan didirikan. Sosoknya yang langsing dan cantik semakin menawan di malam yang berkabut. Matanya berkedip-kedip seperti bintang di atas hutan yang diselimuti kegelapan malam. Pemimpin timnya adalah seorang veteran ahli matahari surgawi tingkat lanjut dari wilayah Zixiao dan misi perjalanan mereka adalah untuk menangkap Vena Ki leluhur kelas rendah di pegunungan ini. Tentu saja, ini hanya yang terlihat di permukaan. Tujuan sebenarnya mereka adalah memancing Wang Xuanyang keluar. Namun, mereka telah tinggal di perkemahan selama beberapa hari, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Wang Xuanyang. Dia pasti diam-diam memeriksa apakah ada bahaya. Tapi Zhou Yuan dan Dong Ye sama-sama sangat siap, jadi bagaimana Wang Xuanyang bisa mendeteksi kehadiran mereka? Kedua belah pihak seperti pemburu yang mengincar mangsa yang sama, hanya saja salah satu pemburu tidak mengetahui bahwa mangsanya telah bekerja sama dengan pemburu lainnya. Sebenarnya, Su Yuwei tidak terlalu marah pada Wang Xuanyang karena pikirannya hanya terfokus pada fakta bahwa Zhou Yuan datang untuk melindunginya saat dia tahu seseorang ingin menyakitinya. Yang mulia masih peduli padaku. Di bawah cahaya redup malam, gadis cantik itu diam-diam mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Ekspresi genitnya membuat semua orang di perkemahan terpesona, baik pria maupun wanita. Pada saat itulah Su Yuwei tiba-tiba merasakan tatapan yang sangat panas terpaku padanya di malam yang gelap. Su Yuwei mengerucutkan bibir merah kecilnya, tapi niat membunuh yang mengerikan melintas di kedalaman matanya. Wang Xuanyang memang ada di sini. Saat api unggun berkobar, Su Yuwei tiba-tiba merasa perkemahan yang berisik menjadi lebih sunyi. Dia menyipitkan matanya yang indah dan mengalihkan pandangannya ke perkemahan. Semua sosok berdiri di tempat yang sama dan mata mereka terbuka jelas, tapi ada ekspresi tak bernyawa di wajah semua orang. Keracunan. Wajah Su Yuwei menjadi sedingin es. Kapan ini terjadi? Su Yuwei mencium aroma samar yang keluar dari api unggun yang menyala. Wang Xuanyang pasti memasukkan racun ke dalam api unggun tanpa ada yang mengetahuinya. Aroma aneh juga menembus hidung Su Yuwei, dan meskipun dia menahan napas, aroma itu tetap menyerang tubuhnya. Namun, gas beracun itu tidak berpengaruh padanya.
Su Yuwei mengedarkan Genesis Ki-nya dan melarutkan racunnya sepenuhnya. Hah? Kamu melarutkan kabut kebingungan rohku. Hanya Genesis Ki bermutu sangat tinggi yang bisa melakukan itu. Dan bahkan di antara Genesis Ki kelas 7, hanya sedikit Genesis Ki teratas yang bisa menahan efeknya. Tapi tidak ada yang bisa menghilangkan racunnya, secepat kamu. Suara terkejut terdengar dari kegelapan. Su Yuwei mengintip dengan dingin ke arah suara itu terdengar dan melihat sesosok tubuh perlahan muncul. Cahaya hitam putih mengalir di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak ilusi dan sulit untuk dilihat. Tapi Su Yuwei merasa lega melihat orang itu. Itu adalah Wang Xuanyang. Jika itu masalahnya, maka kakak perempuan Dong Ye tidak akan marah pada Yang Mulia Zhou Yuan. Su Yuwei menatap Wang Xuanyang dengan dingin, tetapi dia tidak ingin mengatakan setengah kata pun kepadanya karena dia menganggapnya menjijikkan. Tapi Wang Xuanyang tidak keberatan dengan ekspresi jijik di mata Su Yuwei. Sebaliknya, dia menghirup aroma yang panjang, tampak mabuk oleh aroma lembut yang berasal dari tubuh Su Yuwei. Dia tersenyum. Nona, pemandangannya indah dan waktunya tepat, maukah kamu bermalam bersamaku? Tapi sebelum Su Yuwei mengatakan apapun, seorang wanita yang dipenuhi amarah mematikan meledak di pegunungan dan hutan. Pada saat yang sama, Genesis Ki terakumulasi di ruang angkasa dan berubah menjadi kaca putih sedingin es yang menderu ke arah Wang Xuanyang. Wang Xuanyang, pergilah ke wilayah Wanzumu untuk mencari seekor anjing untuk bermalam bersamamu. Ketika suara sedingin es yang mengandung niat membunuh yang kental menggema di seluruh pegunungan dan hutan, semburan Genesis Ki seputih salju seperti air terjun menderu ke arah Wang Xuanyang. Jelas sekali bahwa serangan mendadak itu sedikit mengejutkan Wang Xuanyang. Dia berdiri di sana dengan hampa sampai semburan udara dingin menyerang wajahnya, dan dia tersadar dari kenyamanannya. Semburan Genesis Ki hitam putih menyembur dari mulut yang terbuka, membentuk perisai cahaya di depannya. Aliran es Genesis Ki dan perisai hitam putih menyala. Embun beku menyebar seperti kilat ke seluruh tanah, langsung mengubah lautan di hutan menjadi pohon es sebening kristal. Wang Xuanyang dengan cepat mundur, dan meluncur melintasi tanah yang beku. Dia segera mengayunkan lengan bajunya untuk menstabilkan tubuhnya sambil menatap ke arah asal serangan itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan alisnya berkerut. Dong Ye. Di bawah tatapan tajamnya, sosok yang diselimuti rasa dingin keluar dari kegelapan, dan sepasang mata menusuk Wang Xuanyang seperti es. Wang Xuanyang, beraninya kamu mengulurkan cakar menjijikkanmu pada seseorang di wilayah Xixiaoku. Mata Dong Ye penuh dengan niat membunuh. Dia tahu tujuan kedatangan Wang Xuanyang, jadi dia secara alami meledak marah. Wang Xuanyang memutar matanya dan mengangkat tangannya. Dong Ye, jika aku mengatakan ini adalah kesalahpahaman, apakah kamu percaya padaku? Seringai sedingin es dan penuh tekad melengkung di sudut bibir Dong Ye. Mulai sekarang, di surga Guyuan, wilayah Wanzumu adalah musuh wilayah Xixiaoku. Senyuman di wajah Wang Xuanyang memudar. Dia tidak pernah menyangka sikap Dong Ye akan begitu tegas. Begitu dia mengatakan ini, mereka harus bertarung sampai mati. Dia menyipitkan matanya, aura berbahaya dan dingin mengalir di sekitar matanya. Dong Ye, kamu adalah pemimpin wilayah Xixiao, kamu tidak bisa bertindak seenaknya. Tahukah kamu konsekuensi apa yang dapat ditimbulkan dari tindakanmu? Apakah kamu sudah mempertimbangkan keselamatan ribuan anggota tim wilayah Xixiao? Namun, Dong Ye meledak dan menanggapi ancamannya dengan semburan ki dingin. Dia meraih ke dalam aliran air dan mengeluarkan hormat giok sebening kristal. Dong Ye menarik hormatnya secepat kilat. Sebuah panah es melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghilang ke udara dalam sekejap. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di depan Wang Xuanyang. Wang Xuanyang dengan dingin mendengus dan melontarkan pukulan. Genesis Ki hitam putih dengan cepat mengalir di sekitar tinjunya. Pukulan yang tampaknya sederhana menyebabkan kekosongan itu retak. Jelas sekali betapa menakutkannya fondasi Genesis Ki miliknya. Tinju Wang Xuanyang bertabrakan dengan panah es, mengubah kekosongan. Tapi saat anak panah itu hampir hancur, bentuknya tiba-tiba berubah menjadi rantai es dan melesat seperti sambaran petir. Itu melingkari tubuh Wang Xuanyang seperti ular piton putih, mengikatnya dengan kuat. Wajah Dong Ye sedingin es saat dia menarik tali hormat. Genesis Ki dingin dengan cepat berkumpul di tali hormat, dan samar-samar, siluet kaca putih tampak terbentuk di panah es. Panah penyegel Genesis kaca putih. Saat tali hormat bergetar, kaca putih sedingin es menderu di angkasa, mengarah langsung ke Wang Xuanyang yang terikat oleh rantai es. Panah penyegel Genesis kaca putih adalah salah satu serangan terkuat Dong Ye.
Setelah diserang, Genesis Ki yang sangat dingin akan menembus tubuh seseorang dan menyegel Genesis Ki seseorang, sehingga melemahkan kekuatan seseorang. Hahaha. Tetapi ketika panah penyegel Genesis menunjuk ke arah Wang Xuanyang, dia menyeringai rendah dan api khusus berkobar di sekujur tubuhnya. Nyala apinya berwarna putih susu, ganas dan panas membara. Nyala api membakar rantai es dengan bersih saat itu muncul. Dia mengangkat dua jarinya ke udara, dan nyala api berkumpul di ujung jarinya. Kemudian, seberkas api melesat dengan ledakan, bertabrakan dengan panah penyegel Genesis. Pada akhirnya, keduanya dimusnahkan. Dong Ye, meskipun es Genesis Ki-mu dapat membekukan segalanya, sayangnya bagimu, itu tidak berpengaruh padaku. Api matahari kecilku disempurnakan selama bertahun-tahun dengan mengumpulkan yin dan mengisi kembali yangku. Sangat cocok untuk berurusan dengan wanita sepertimu. Wang Xuanyang mengumpulkan yin wanita untuk memperkuat yang Qi-nya, dan ketika yang Qi-nya berkembang, dia menyempurnakan apa yang disebut api matahari kecil. Begitu api menyerang tubuh wanita, dapat menyebabkan darahnya mendidih, tubuhnya terbakar, dan organ-organnya terbakar. Biarkan aku mencobanya padamu juga. Tetapi ketika suara Wang Xuanyang memudar, ruang tiba-tiba terkoyak, dan sosok ramping lainnya muncul, mengayunkan pedang merah ke bawah. Terbungkus dalam Qi yang menyala-nyala tanpa batas, pedang merah itu menebas kepala Wang Xuanyang. Saat pedang itu menebas Wang Xuanyang, itu menyebabkan bekas luka yang dalam di tanah. Qin Lian, pupil mata Wang Xuanyang menyusut dengan cepat ketika tangisan burung pipit yang familiar terdengar. Namun, sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, kipas giok hitam putihnya dengan cepat terbuka dan mengirimkan dua berkas cahaya hitam putih ke udara yang berubah menjadi gunting hitam putih. Gunting itu bertabrakan dengan keras dengan pedang burung pipit, dan gelombang kejut Genesis Ki yang mengamuk meletus. Sosok Qin Lian yang kuat dan cantik meledak kembali dan dia memantapkan dirinya di atas pohon es sebening kristal. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Wang Xuanyang sambil menatapnya dengan tatapan sedingin es. Wajah Wang Xuanyang menjadi gelap melihat kedua wanita itu. Melihat Dong Ye adalah hal yang normal, tetapi penampilan Qin Lian membuatnya merasakan petunjuk bahwa ini adalah sebuah skema. Ini jelas merupakan jebakan yang ditujukan padanya. Tapi kenapa mereka tahu aku akan menyerang Su Yuwei hari ini? Menarik. Tampaknya wilayah Xixiao dan wilayah Tianyuan berencana untuk bergabung. Orang kedua dan keenam dalam daftar matahari surgawi telah bergabung untuk mencoba melenyapkanku. Wang Xuanyang mengintip ke dalam kegelapan ke arah lain. Ada juga tetua Zhou Yuan Kan. Di sana, dia merasakan sedikit fluktuasi Genesis Ki. Sesosok perlahan keluar dari kegelapan, menatap Wang Xuanyang dengan acuh tak acuh. Itu adalah Zhou Yuan. Hahaha, arai pemainnya luar biasa, Wang Xuanyang mencibir. Tapi bolehkah aku bertanya, bagaimana kamu tahu tentang pergerakanku? Zhou Yuan mengepalkan tangannya, dan kuas Yuan surgawi muncul di genggamannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan mati, mengapa menanyakan hal ini? Karena mereka sudah bertindak, mereka harus melenyapkan Wang Xuanyang untuk menghindari masalah di masa depan. Kipas giok hitam putih di tangan Wang Xuanyang bergetar, dan matanya yang menyipit bersinar dingin dan menyeramkan. Zhou Yuan, meskipun seranganmu mengejutkanku, kamu tidak boleh meremehkan kemampuanku. Apa menurutmu aku idiot? Apa menurutmu aku tidak siap? Sebuah tablet giok muncul saat dia mengulurkan tangannya. Dia menghancurkannya dengan santai. Setelah mendengar ini, ekspresi Zhou Yuan, Dong Ye, dan Qin Lian menegang. Tidak kusangka Wang Xuanyang telah siap. Dan hanya beberapa detik setelah Wang Xuanyang menghancurkan tablet giok itu, Zhou Yuan dan yang lainnya merasakan gelombang Genesis Ki meletus dari jauh dan dengan cepat mendekati mereka. Beberapa detik kemudian, sesosok turun dari langit dan mendarat di atas pohon. Ekspresi Zhou Yuan dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat siapa orang itu. Li Zhu dari wilayah Yaogui. Hal ini tidak terduga bagi salah satu dari mereka. Tidak ada yang mengira Wang Xuanyang akan diam-diam menghubungi Li Zhu dan memintanya untuk datang. Wang Xuanyang, kamu dalam masalah besar. Li Zhu mengerutkan kening saat dia menganalisis situasinya. Wang Xuanyang mengangkat bahu, jatuh ke dalam jebakan. Li Zhu, aku akan menangani Dong Ye dan Qin Lian. Kamu hanya perlu menangkap Zhou Yuan. Qin Lian berkata dengan suara dingin, Li Zhu, apakah kamu ingin bergabung dalam pertarungan antara tiga wilayah kita? Jika kamu ikut campur, kamu akan menjadi musuh wilayah Xixiaoku. Namun, ekspresi Li Zhu tetap tidak berubah menghadapi ancaman mereka.
Rupanya, dia sudah mempertimbangkan hal itu sejak lama. Karena saya telah memilih untuk bergabung dengan Wang Xuanyang, tentu saja saya tidak akan terancam olehmu. Dia mengalihkan pandangannya ke Wang Xuanyang. Berurusan saja dengan Zhou Yuan. Tidak apa-apa, tetapi jika wilayah Xixiao dan wilayah Tianyuan marah, kamu harus menggandakan hadiahnya. Wang Xuanyang mengangkat alisnya dan berkata, tidak masalah. Dia segera menyeringai pada Zhou Yuan, Qin Lian, dan Dong Ye. Sekarang, kita bisa bersenang-senang malam ini. Kemunculan Li Zu yang tiba-tiba merusak rencana Zhou Yuan untuk mengepung dan menekan Wang Xuanyang. Peringkat ke-7 dalam daftar matahari surgawi surga Hunyuan, Li Zu hanya berada satu peringkat di belakang Qin Lian, yang berarti kekuatan tidak boleh diremehkan. Dong Ye mengerutkan kening dan langsung menatap Zhou Yuan. Kamu tidak akan menghalangi kami kan? Jika Li Zu menangkap Zhou Yuan, Qin Lian akan menahan serangan dan masalah yang akan merugikan mereka. Melihat Dong Ye yang bertanya, Zhou Yuan tidak menjawabnya dan malah bertanya, bisakah kalian berdua menangani Wang Xuanyang? Meskipun Dong Ye berada di peringkat ketiga dalam daftar matahari surgawi dan Qin Lian ke-6, dan kekuatan gabungan mereka hampir menyamai Wang Xuanyang, Zhou Yuan tahu bahwa Wang Xuanyang tidak mudah untuk menghadapinya. Dong Ye dan Qin Lian melihat mata satu sama lain. Meskipun perilaku Wang Xuanyang menjijikkan, mereka harus sepakat bahwa kekuatannya luar biasa. Di antara semua ahli matahari surgawi di generasi mereka, hanya Wang Xuanyang yang bisa menimbulkan sedikit ancaman bagi Guan Qinglong. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan tirani Wang Xuanyang. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bersatu melawan Wang Xuanyang, mereka tetap tidak berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang mutlak untuk menang. Melihat ekspresi kedua wanita itu, Zhou Yuan mengerucutkan bibirnya. Tampaknya mereka tidak percaya diri untuk menang. Saya harus menyingkirkan Li Zu secepat mungkin dan membantu mereka. Wang Xuanyang tersenyum pada Zhou Yuan, niat membunuh dingin terpancar jauh di matanya. Segera setelah itu, sosoknya melonjak ke langit dan menyerbu ke kejauhan. Li Zu, aku serahkan dia padamu. Begitu dia bergerak, Dong Ye dan Qin Lian meletus di Genesis Qi dan mengejarnya. Setelah beberapa napas, badai Genesis Qi yang menakutkan berkecamuk di kejauhan, dan tanah berguncang hebat. Pertarungan antara ketiganya telah dimulai. Genesis Qi yang menakutkan dengan cepat mengoyak seluruh pegunungan. Li Zu tidak melirik pertempuran di sisi lain, tetapi tersenyum pada Zhou Yuan. Saya mendengar bahwa Su Ming dikalahkan di tanganmu di turnamen 9 wilayah. Zhou Yuan menatap Li Zu dan berkata, jika kamu tidak ingin mengikuti jejak yang sama dengannya, aku sarankan kamu pergi, kita akan berpura-pura tidak pernah melihatmu di sini. Li Zu terkekeh, menggelengkan kepalanya. Ada sedikit penghinaan dan ejekan di matanya saat dia menatap Zhou Yuan. Apa, tetua Zhou Yuan ingin mengusirku hanya dengan kata-kata? Sayangnya bagimu, otoritas seorang tetua tidak berpengaruh apapun terhadap orang-orang dari daerah lain. Gelombang kejut Genesis Qi yang menakutkan menyebar dari tubuh Li Zu, dan 3 kaca matahari surgawi muncul di belakangnya. Bahkan pohon es di dekatnya runtuh di bawah tekanan Genesis Qi, berubah menjadi kristal es yang berputar-putar. Fondasi 2,3 miliar. Begitu Li Zu bergerak, dia mengungkapkan fondasi Genesis Qi miliknya, yang hanya sedikit lebih kecil dari Qin Lian. Li Zu memiringkan kepalanya dan berkata, saat aku melihatmu melawan Qianhu sebelumnya, fondasi Genesis Qi-mu melonjak hingga 2,3 miliar, bukan? Sungguh menakjubkan. Saat kamu mencapai tahap matahari surgawi tingkat lanjut, aku yakin hanya Qinglong yang bisa menekanmu. Namun sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Li Zu melipat tangannya menjadi segel secepat kilat. Saat berikutnya, untaian manik-manik di pergelangan tangannya secara aneh menembus ke dalam dagingnya, dan kemudian fondasi Genesis Qi-nya tiba-tiba melonjak. 2,35 miliar, 2,4 miliar. Akhirnya berhenti di level 2,5 miliar. Jelaslah bahwa Li Zu telah mengaktifkan cara rahasia untuk meningkatkan fondasi Genesis Qi-nya. 2,5 miliar bintang Genesis Qi meletus, mengguncang dan meremukkan tanah di dekatnya. Berdiri di atas pohon, Li Zu menatap Zhou Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli seberapa besar potensimu, itulah masa depan. Setidaknya saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak tirani di depanku. Zhou Yuan menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun orang di daftar matahari surgawi yang mudah untuk dihadapi. Qianhu bahkan tidak berada pada level yang sama dengan Li Su. Apakah menurutmu itu semua kartu trufku? Tidak, kamu salah.
Li Zu tidak berhenti setelah tanpa pamrih menunjukkan pondasi Genesis Ki miliknya. Sebaliknya, dia menatap Zhou Yuan dengan iba. Peringkat di daftar matahari surgawi tidak berubah dalam waktu yang lama karena saya belum memperlihatkan seluruh kekuatan saya. Dengan kartu truf yang saya miliki saat ini, bahkan Qin Lian mungkin tidak dapat menekan saya. Saat dia perlahan mengangkat tangannya, telapak tangannya tiba-tiba terbelah, darah mengalir dan manik merah yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui meluncur. Manik berwarna merah darah itu terus mengembang mengikuti angin, seperti segumpal daging yang menggeliat, dan hanya setelah beberapa napas, tumbuh menjadi raksasa berwarna merah darah setinggi 10 kaki. Raksasa itu menghembuskan kabut berwarna merah darah, dan tubuhnya dipenuhi tanda-tanda rumit. Hal yang paling mencengangkan adalah Genesis Ki yang keluar dari tubuhnya juga mencapai level 2,3 miliar. Ekspresi Zhou Yuan menegang. Dia tahu bahwa itu pasti boneka, tetapi sangat jarang melihat boneka memiliki Genesis Ki yang begitu kuat. Ini adalah boneka darah inti kehidupan di wilayah Yaoguiku. Boneka ini telah dipelihara di dalam dagingku selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya memiliki kekuatan tempur. Bagaimana menurutmu? Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa melawan boneka darah inti kehidupanku dan aku? Zhou Yuan mengangguk. Tidak heran Li Zu begitu percaya diri. Mengingat kekuatannya, ditambah dengan boneka pertempuran inti kehidupannya, dia tidak akan kalah bahkan dengan Qin Lian. Kamu sudah lebih lemah dariku, dan sekarang kamu harus bertarung melawan dua orang. Apa yang akan kamu lakukan? Li Zu menghela nafas, menatap Zhou Yuan dengan sedih. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa melihat wajah arogan Li Zu. Siapa bilang? Siapa bilang dia bertarung melawan dua orang sendirian? Zhou Yuan terkejut karena dia tidak mengatakan itu. Dia menoleh dan melihat sosok cantik dan anggun berdiri di belakangnya. Sosok ramping dan senyum manis itu, siapa lagi selain Su Yuwei? Su Yuwei mengedipkan mata indahnya ke arah Zhou Yuan dan berkata dengan nada menggoda, "Yang mulia, tidak ada orang lain di sini, Anda tidak keberatan jika saya mencuri perhatian kan?" Dia memiringkan kepalanya sedikit, mengarahkan jari cantiknya ke boneka berwarna merah darah di angkasa, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan mengganggumu bermain dengannya, tapi biarkan aku yang menangani boneka itu." Zhou Yuan memandang Su Yuwei, yang menatapnya dengan antisipasi. Su Yuwei berharap bisa bertarung bersama Zhou Yuan karena dia sudah bertahun-tahun tidak merasakan perasaan itu. Saat Zhou Yuan melihat wajah yang jauh lebih cantik dan anggun dibandingkan masa lalu, banyak kenangannya di Kekaisaran Zhou besar membanjiri hatinya, memberinya semburan kehangatan. Jadi, dia mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu ingin berlomba untuk melihat siapa yang lebih dulu menyingkirkan targetnya? Mata Su Yuwei yang jernih dan memesona tiba-tiba bersinar dalam cahaya redup malam, dan senyuman tak terkendali mekar di bibir seperti bunga saat dia mengangguk penuh semangat. Baiklah. Li Zu berdiri di atas pohon saat boneka darah raksasa itu memancarkan aura jahat yang mengerikan dan kekuatan yang menakutkan di belakangnya. Dia menatap Su Yuwei dengan kerutan bingung karena dalam persepsinya Su Yuwei lebih lemah dari Zhou Yuan. Selain itu, dia hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi. Dia berani ikut campur dalam pertarungan level ini dengan kekuatannya. Generasi baru ahli matahari surgawi di surga Hunyuan sangat sombong. Kata Li Zu dengan acuh tak acuh. Bonekaku tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada seorang wanita. Jika kamu tidak ingin mati dengan cara yang buruk, aku menyarankan kamu untuk tetap diam. Aku tidak ingin salah membunuhmu dan harus menjelaskan kepada Wang Xuanyang. Su Yuwei mengabaikannya dan memiringkan kepalanya sambil melihat Zhou Yuan. Yang mulia, apakah kamu ingin melihat matahari surgawiku? Zhou Yuan memang sedikit penasaran. Su Yuwei dilahirkan dengan tempat tinggal Yin Yang Qi dan telah menyempurnakan apa yang disebut 10 dueling ilahi setelah mencapai tahap dueling ilahi. Zhou Yuan penasaran ingin mengetahui hal aneh apa yang akan terjadi setelah dia berhasil menembus tahap matahari surgawi. Saat Su Yuwei melipat tangan kecilnya yang cantik, gelombang Genesis Qi yang menakjubkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, saat Genesis Qi naik ke udara, dua matahari surgawi muncul. Ekspresi terkejut melintas di wajah Zhou Yuan dan Li Zu. Ini karena mereka menemukan bahwa matahari surgawi Su Yuwei bukanlah kaca atau berwarna, melainkan hitam dan putih, seperti cakram yin dan yang dan tampak misterius dan tidak dapat diprediksi. Matahari hitam putih perlahan berputar, seperti dua ikan yin dan yang saling berkejaran. Matahari surgawi macam apa itu? Zhou Yuan sedikit tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan matahari surgawi hitam dan putih.
Namun, semakin Zhou Yuan memikirkan tentang dueling Yin Yang Qi Su Yuwei, sebuah cahaya muncul di benaknya. Su Yuwei terlahir cocok dengan Yin dan Yang, dan dalam arti tertentu, genesis Qi miliknya dan Wang Xuanyang adalah sama. Namun kelas antara keduanya sangat berbeda. Yin Yang genesis Qi karya Su Yuwei adalah bawaan dan alami, dan memanfaatkan kekuatan paling asal antara langit dan bumi. Di sisi lain, Wang Xuanyang menyita Yin Qi seorang wanita untuk memperkuat Yang Qi miliknya. Yin Yang Qi-nya terlalu rendah untuk dibandingkan dengan Su Yuwei. Zhou Yuan dengan penuh perhatian menatap matahari surgawi hitam putih di belakang Su Yuwei karena dia samar-samar menyadari ada sesuatu pada mereka. Tapi dia tidak bisa mengenali apa itu dengan mata telanjang, jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengaktifkan rune suci dekoder. Saat rune suci mengalir di kedalaman matanya, saat berikutnya, dia akhirnya melihat beberapa pola yang tampak familiar pada matahari surgawi Yin Yang milik Su Yuwei. Itu adalah rune naga, matahari surgawi cakar naga. Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak. Ada juga tanda naga di matahari surgawi Su Yuwei, yang berarti miliknya juga matahari surgawi cakar naga. Tapi miliknya lebih jarang karena ada transformasi Yin Yang pada matahari surgawi cakar naga miliknya. Tepatnya, matahari surgawi miliknya disebut matahari surgawi Yin Yang cakar naga. Melalui rune suci dekodernya, dia dapat dengan jelas melihat 3 rune naga lengkap di matahari surgawi Su Yuwei, menunjukkan bahwa matahari surgawi cakar naga miliknya berada pada tingkat 3 cakar, yang sedikit lebih rendah dari miliknya. Namun meski begitu, itu tetap saja menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Zhou Yuan melihat orang lain selain dia mencapai level seperti itu. Qin Lian bahkan belum mencapai 1 cakarnya. Berdasarkan hal itu, matahari surgawi miliknya harus dianggap sebagai matahari surgawi cakar naga bawaan dengan potensi tak terbatas. Zhou Yuan tidak bisa menahan nafas secara emosional saat dia menatap gadis cantik dan anggun di depannya. Siapa yang bisa membayangkan penampilan menyedihkan dan putus asa yang dimiliki gadis luar biasa ini ketika Zhou Yuan pertama kali bertemu dengannya. Mengingat kembali gadis kecil kurus yang menyeret kakeknya yang sakit parah di tengah hujan lebat dan menangis di depan klinik, hatinya masih sakit. Sepertinya meskipun berkah naga suciku diambil, aku masih sangat beruntung, kata Zhou Yuan tiba-tiba sambil tersenyum. Mata Su Yuwei yang besar dan cerah berkedip bingung. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertemu denganmu saat itu? Su Yuwei menggigit bibirnya dan tersenyum manis. Sosok Zhou Yuan terlihat jelas di matanya yang jernih, seolah terukir di kedalaman jiwanya. Fondasi genesis Qi-mu seharusnya berada di sekitar level 1,6 miliar, kata Zhou Yuan setelah merasakan kekuatan genesis Qi yang keluar dari tubuh Su Yuwei. Tetapi level itu tidak cukup untuk melawan boneka darah. Yang mulia, jangan khawatir. Saya memiliki metode rahasia, yang diciptakan khusus oleh penguasa tertinggi Zixiao untukku. Su Yuwei terkekeh, mata dan alisnya melengkung, seperti anak kecil yang memamerkan mainan favoritnya. Dia dengan cepat melipat tangannya menjadi segel, dan ujung jarinya bersinar dengan titik cahaya yang memukau. Yin dan Yang bersatu. Saat suaranya memudar, 2 matahari surgawi Yin Yang mulai menyatu, dan ketika mereka sepenuhnya menyatu, genesis Qi yang dipancarkan dari tubuh Su Yuwei juga meroket. 1,7 miliar, 1,8 miliar, 1,9 miliar. Pada akhirnya melonjak ke level 2,2 miliar. Peningkatan 600 juta. Bahkan Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Peningkatan ini terlalu mengerikan. Sayang sekali metode rahasiaku hanya bisa bertahan sebentar, kata Su Yuwei dengan menyesal. Sangat bagus. Zhou Yuan memutar matanya. Su Yuwei terkikik. Yang mulia, saya akan bergerak dulu. Dia melayang ke udara dengan sedikit gerakan anggun, dan di bawah tatapan Li Zhu yang agak cemberut, air terjun genesis Qi meledak ke arah boneka darah itu. Sekarang genesis Qi milik Su Yuwei telah melonjak ke level 2,2 miliar, yang masih sedikit lebih lemah dari boneka darah, kesenjangan di antara mereka sebagian besar telah tertutup. Oleh karena itu, Li Zhu tidak berani membiarkan boneka darahnya sembarangan. Dengan satu pikiran, boneka darah itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan tubuhnya yang luar biasa berubah menjadi bayangan seperti gunung dan menyelimuti Su Yuwei. Mereka bertabrakan di udara, mengakibatkan ledakan gelombang kejut dan gemuruh guntur. Ada perbedaan ukuran yang jelas di antara keduanya, tetapi boneka darah itu masih belum memiliki banyak keunggulan dibandingkan Su Yuwei. Ketika Zhou Yuan melihat Su Yuwei memegang boneka darah itu dengan mudah, dia akhirnya mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Li Zhu. Sepertinya strategi 2 lawan 1-mu gagal.
Li Zu melirik Zhou Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah aku menangkapmu, dia akan menyadari bahwa semua perlawanannya tidak ada artinya. Li Zu melipat tangannya dan menatap Zhou Yuan. Kekuatan Su Yuwei memang mengejutkannya, tapi tidak lebih, pondasi sebesar 2,2 miliar tidak dapat mengubah keadaan. Pertarungan di sisinya adalah yang paling penting. Dia yakin Zhou Yuan tidak dapat menanggung penindasan mutlak terhadap 2,6 miliar pondasi Genesis Ki miliknya. Zhou Yuan hanya menyeringai menanggapi tatapan menghina Li Zu. Sebenarnya, dia menyelaku bahkan sebelum aku selesai berbicara. Li Zu mengerutkan alisnya. Saat Zhou Yuan memutar lehernya, rune promosi kuas Yuan surgawi berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Siapa bilang, fondasi 2,3 miliar bintang Genesis Ki adalah batas saya? Murid Li Zu tiba-tiba menyusut ketika dia melihat ekspresi menggoda yang aneh menyebar di wajah Zhou Yuan. Saat suara Zhou Yuan menghilang, rune promosi kuas Yuan surgawi muncul dalam sinar cahaya menyilaukan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan juga melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan saat dia mengaktifkan rune promosi. Saat pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan mendekati level 2,3 miliar, terjadi sesuatu yang membuat ekspresi Li Zu berubah drastis. Peningkatan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan terus meningkat pesat. 2,4 miliar, 2,5 miliar. Hanya ketika pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan mencapai 2,5 miliar, peningkatannya perlahan melambat. Saat Zhou Yuan menggenggam kuas Yuan surgawi, jubahnya berkibar di sekelilingnya dan tekanan luar biasa yang keluar dari tubuhnya terus-menerus merobek tanah. Dia mengangkat kepalanya, menatap Li Zu, yang tampak sangat gelap dan tidak menyenangkan di bawah cahaya redup malam, dan berputar. Apakah kamu puas sekarang? Dia belum pernah mengaktifkan kekuatan rune promosi hingga puncaknya selama sesi latihannya dengan Qin Lian karena hal itu tidak pernah diperlukan. Bagaimanapun, Qin Lian bukanlah musuh. Ini adalah pertama kalinya Zhou Yuan mengaktifkan rune promosi sepenuhnya setelah mencapai tahap menengah matahari surgawi. Dan hasilnya pasti mengejutkan Li Zu. Jadi ini fondasimu, ucap Li Zu, ekspresinya gelap. Siapa yang mengira Zhou akan menyembunyikan kekuatannya begitu dalam? Saya sudah memperingatkanmu untuk pergi dan kita bisa berpura-pura tidak melihatmu di sini sebelumnya, kata Zhou Yuan. Namun, Li Zu mendengus. Sebagai ahli matahari surgawi terkuat di wilayah Yaogui, dia tidak diragukan lagi memiliki harga diri yang tinggi. Jadi, apa yang kamu miliki sebagai dasar dari 2,5 miliar Genesis Ki? Levelnya sama dengan milikku. Hasil akhir dari pertempuran ini masih harus diputuskan. Matanya tiba-tiba berubah tajam, dan dengan jentikan lengan bajunya, beberapa manik-manik melesat keluar, mengembang saat bertemu angin dan akhirnya berubah menjadi boneka binatang yang luar biasa. Binatang raksasa itu mengarahkan pandangan mereka yang mengancam ke arah Zhou Yuan. Saat berikutnya, 10 boneka binatang menerkam ke arah Zhou Yuan dengan niat membunuh. Zhou Yuan tersenyum tipis melihat ini dan mengangkat tangannya. Sebuah bola perak berputar di telapak tangannya dan mengalir keluar seperti cairan hingga berubah menjadi sosok perak yang identik dengan Zhou Yuan. Hilangkan mereka, perintah Zhou Yuan. Silver Shadow segera berubah menjadi sambaran petir perak dan melesat keluar. Saat ia melesat di udara, tanda merah muncul di tubuh peraknya dan aura yang menyala-nyala dan kejam muncul darinya. Iblis api hebat. Silver Shadow menyerbu ke dalam kelompok boneka, dan saat cahaya keperakannya menyala, ia meledakkan kembali beberapa boneka binatang raksasa dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Wajah Li Zu berubah kebingungan saat melihat boneka-bonekanya dikalahkan dalam hitungan detik. Dia menatap sosok perak itu dengan heran. Dia tahu boneka-bonekanya tidak takut mati dan bahkan para ahli matahari surgawi tingkat atas akan berhati-hati dalam melawan serangan ganas dan kejam dari boneka raksasa tersebut. Tapi kenapa sosok perak misterius itu malah lebih ganas dari boneka raksasaku? Selain itu, dari gerakannya, ia terlihat tidak peduli jika terluka. Anak laki-laki itu punya banyak cara. Kemudian, seberkas cahaya dingin tiba-tiba merobek ruang di depan Li Zu, diikuti oleh Genesis Ki Platinum, seperti naga platinum yang berjungkir balik di udara. Bisakah perhatianmu teralihkan pada saat seperti ini? Tawa Zhou Yuan bergema dengan cahaya dingin. Serangan dahsyat melanda Li Zu. Wajahnya menjadi suram dan tangannya bergetar, payung emas muncul di genggamannya. Mengalir bersama Genesis Ki, payung itu muncul dan menahan serangan seperti perisai. Ujung seputih salju dari kuas Yuan surgawi menunjuk ke tengah payung dan percikan api menyebar ke segala arah.
Genesis Ki Platinum yang perkasa menghantam payung, menyebabkan permukaannya bergetar hebat, tetapi lebih banyak Genesis Ki yang dikeluarkan saat payung diputar. Payung emas di tangan Li Zu jelas merupakan senjata Genesis surga tingkat atas yang mampu membubarkan serangan. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ujung kuasnya berlipat ganda menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh seperti hujan lebat. Serangan dahsyat itu membelah ruang di sekitarnya dan ledakan yang memekakkan telinga bergema di langit malam. Li Zu mendengus dingin dan payung di tangannya juga terangkat. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah bertarung ratusan ronde. Dalam tabrakan langsung seperti itu, ekspresi Li Zu berangsur-angsur menjadi sedikit tidak menyenangkan, karena dia mulai merasakan tekanan. Fondasi Genesis Ki mereka hampir berada pada level yang sama. Tapi serangan Zhou Yuan lebih agresif dan mendominasi daripada serangannya. Mungkinkah Genesis Ki orang ini kelas 8? Li Zu mempelajari Genesis Ki Platinum yang muncul dari tubuh Zhou Yuan, dan merasakan aura berbahaya. Teknik kultivasi wilayah Yaogui dapat ditelusuri ke asal yang sama dan tingkat tertinggi juga adalah kelas 8. Namun, tingkat ini membutuhkan sumber daya yang besar, dan bahkan jika dia telah bekerja dengan susah payah selama bertahun-tahun, dia hanya mengembangkan Genesis Ki, tingkat 7. Genesis Ki milik Zhou Yuan dapat menekannya karena nilai Genesis Ki-nya melebihi miliknya. Ujung kuas bertabrakan dengan ujung payung, dan dua Genesis Ki yang menakjubkan berbenturan. Ruang di sekitarnya hancur dan dua sosok terlempar ke belakang. Zhou Yuan mengarahkan kuas Yuan surgawi ke tanah dan, dengan hentakan kakinya, mengirimkan Genesis Ki Platinum yang berputar ke langit seperti awan yang mengepul. Cakar naga langit. Platinum Genesis Ki dengan cepat berkumpul dan membentuk cakar naga yang sangat besar. Kemudian, benda itu terbanting dengan keras. Cakar naga itu ditutupi sisik, berkilau cerah. Bayangan boneka iblis. Li Zu meraung. Genesis Ki yang perkasa menyapu, membentuk bayangan raksasa di belakangnya. Saat bayangan itu mendorong telapak tangannya ke depan, tampak ada banyak boneka yang menggeliat dan mendesis di telapak tangannya. Telapak tangan dan cakar bertemu langsung. Gelombang kejut Genesis Ki mendatangkan malapetaka dan menghancurkan semua hutan di dekatnya. Namun, wajah Li Zu menjadi semakin cemberut, karena dia merasa sulit menerima bahwa dia tidak unggul dalam ronde manapun. Sebelum pertempuran ini, Li Zu diam-diam meremehkan Zhou Yuan. Bagaimanapun, Zhou Yuan dianggap junior baginya dan masih bukan siapa-siapa ketika Li Zu membuat namanya terkenal di surga Hunyuan. Namun sang junior telah mempermalukannya dalam pertarungan ini. Ini sulit diterima oleh Li Zu karena harga dirinya yang kuat. Aku tidak percaya Li Zu ini tidak bisa menghentikanmu junior kecil. Li Zu memiliki kilatan tajam di matanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi tekad. Dengan sedikit gerakan, dia muncul di atas dan melipat tangannya menjadi segel. Dua pola iblis muncul di telapak tangannya, dari mana cahaya misterius muncul. Boneka setan hebat. Saat aumannya yang menggelegar bergema di seluruh dunia, bumi berguncang dan bebatuan serta pepohonan yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke langit, dan akhirnya berubah menjadi bubuk dan berkumpul menuju Li Zu. Berkumpul bersama mereka adalah Genesis Ki yang luas antara langit dan bumi. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa tarikan napas, sosok Li Zu telah menghilang dan digantikan oleh tubuh boneka raksasa setinggi 1000 kaki. Permukaan tubuh boneka itu dipenuhi dengan pola kuno samar yang tak terhitung jumlahnya. Guntur dan angin mengamuk saat sosok raksasa itu menghirup. Badai Genesis Ki yang sangat mencengangkan meletus darinya dan menyapu ke segala arah. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap sosok raksasa itu, ekspresinya serius. Zhou Yuan, tidak peduli betapa berbakatnya kamu, sebagai junior tahap matahari surgawi kamu tidak dapat berperilaku liar di depan kami para ahli veteran matahari surgawi. Nyah, raungan Li Zu bergema seperti guntur. Kemudian, saat dia mengangkat kaki raksasanya, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak kakinya. Dia menghentakkan kakinya dan memecahkan ruang di sekitarnya, dan bahkan gunung-gunung di bawahnya pun runtuh. Bahkan mereka yang berada di peringkat teratas daftar matahari surgawi tidak akan berani ceroboh menghadapi kaki Li Zu. Di medan perang yang lebih intens di kejauhan, Wang Xuanyang mengipasi kipas Gyoqin yang di tangannya, meniupkan angin topan hitam putih untuk menyerang Qin Lian dan Dong Ye. Hal ini menyebabkan angin bersiul di seluruh dunia. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan pergerakan luar biasa di kejauhan.
Wang Xuanyang tidak bisa menahan senyum ketika melihat boneka raksasa itu. Zhou Yuan tidak buruk jika dia bisa memaksa Li Zu menggunakan itu. Sejauh yang aku tahu, dia menyiapkan itu untuk kalian. Situasi Zhou Yuan tidak terlihat bagus. Qin Lian dan Dong Ye tidak menanggapi dan hanya melirik ke kejauhan, dan serangan mereka menjadi semakin ganas. Namun, sedikit kekhawatiran dan kekhawatiran muncul di kedalaman mata mereka. Jika Zhou Yuan tidak bisa menahannya, situasi mereka bisa menjadi lebih merepotkan. Kaki besar itu, seperti kaki dewa yang perkasa, turun dengan kekuatan destruktif, menghancurkan ruang dan meruntuhkan gunung-gunung. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan dengan sungguh-sungguh menatap kaki yang menghancurkan itu. Cara Li Zu sombong, dan tubuhnya yang luar biasa jelas terbentuk dari penyerapan dan penggabungan esensi dan genesis ki antara langit dan bumi melalui cara yang khusus. Li Zu murni menggunakan kekuatan untuk menekan Zhou Yuan. Zhou Yuan merasa bahkan Qin Lian dan yang lainnya harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengeluarkan semua kartu truf mereka untuk menahan kaki Li Zu. Memang benar bahwa tidak ada seorang pun di daftar matahari surgawi yang sederhana. Semburan ki putih menyembur dari mulut Zhou Yuan. Tekanan yang menekan dari atas menyebabkan retakan di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tidak ada sedikit pun rasa takut pada matanya, dan sebaliknya, matanya berkobar dengan semangat juang. Hanya musuh yang kuat yang bisa membuatnya berkembang. Iblis api hebat. Tanda merah tua menyebar ke seluruh tubuh Zhou Yuan, dan matanya menjadi semakin merah karena kecenderungan ganas. Namun kedalaman matanya masih jernih dan cerah. Panas terik yang masuk dari tubuhnya menyebabkan ruang di sekelilingnya berputar dan terdistorsi. Tanah terus-menerus mengering dan retak. Hanya setelah dia mengaktifkan iblis api besar dan memperkuatnya, tekanan yang melemahkan dunia sedikit melemahkan. Platinum Genesis Ki meletus sepenuhnya dari Zhou Yuan dan dua matahari surgawi di belakangnya menjadi semakin jelas. Rune naga jauh lebih terang dari sebelumnya dan samar-samar, mereka bahkan mengeluarkan raungan naga kunomor. Momentum Zhou Yuan terus meningkat. Tapi itu masih belum cukup. Cara yang digunakan Li Zu sangat kejam sehingga Zhou Yuan merasa itu melewati kisaran level seni Sein kecil. Dalam pandangan Zhou Yuan, Li Zu mampu mencapai level semacam itu dan memanfaatkan perpaduan esensi dan genesis ki antara langit dan bumi bukan karena kekuatannya sendiri tetapi dua tanda aneh yang tercetak di telapak tangannya. Zhou Yuan hanya melihat sekilas rune itu, tapi dia sudah merasakan kekuatannya yang besar. Kekuatan mereka luar biasa dan mungkin diberikan kepadanya oleh penguasa tertinggi wilayah Yaogui. Oleh karena itu, tidak boleh dianggap remeh. Terlihat agak serius, Zhou Yuan berjongkok dan dengan lembut menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Sebuah tanda cahaya misterius serupa muncul di tengah telapak tangannya. Rune suci bumi. Riak yang tidak terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyebar dari telapak tangan Zhou Yuan. Kemudian, tanah mulai bergetar hebat, gunung-gunung bergetar dan bebatuan berjatuhan, seperti seekor naga bumi yang melompat keluar. Saat tanah berguncang, Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar menyapu dari tanah dan mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya seperti aliran deras yang luar biasa. Seolah-olah seekor naga yang marah telah menyerang tubuhnya dan mengamuk di dalam. Pembuluh darah Zhou Yuan menggeliat dan menonjol seperti ular, membuatnya tampak garang dan mengerikan. Ini karena kekuatan yang membanjiri tubuhnya terlalu kejam, menyebabkan tanda-tanda robek dan darah merembes keluar. Rasa sakit yang parah membuat Zhou Yuan menarik napas tajam melalui gigi yang terkatup. Ekspresinya sangat serius karena dia menemukan bahwa rune suci bumi menyerap lebih banyak kekuatan bumi di surga Guyuan dibandingkan di surga Hunyuan. Namun, itu masuk akal. Surga Guyuan dipenuhi dengan ki leluhur, salah satu genesis ki paling kuno dan tanah juga mengandung kekuatan itu. Oleh karena itu, cedera tubuh tidak dapat dihindari saat Zhou Yuan mengumpulkan kekuatan melalui rune suci bumi. Merasakan kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya, Zhou Yuan merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan bintang dengan gerakan sekecil apapun. Tapi, itu bisa menjadi lebih kuat. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang dihasilkan oleh rune suci bumi belum mencapai batasnya, namun tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan yang masuk lebih lama lagi. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Ribuan tetes darah emas muncul di hatinya. Semburan emas tiba-tiba menyembur keluar dari hatinya, membanjiri seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Darah emas memperbaiki dagingnya yang robek dengan kecepatan yang mencengangkan, dan menyelimuti tubuh Zhou Yuan dengan lapisan emas samar. Sepertinya tubuh Zhou Yuan telah berubah menjadi patung emas yang tidak bisa ditembus dan dihancurkan.
Lagi, dia membanting telapak tangannya ke tanah. Tanah berguncang dan kekuatan mengerikan mengalir deras ke tubuh Zhou Yuan. Kemudian, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti terbuat dari emas dari jauh. Zhou Yuan akhirnya berhenti menyerap kekuatan bumi besar dan perlahan berdiri tegak saat cahaya keemasan terus-menerus membanjiri tubuhnya dan bintik cahaya keemasan beterbangan. Ada terlalu banyak kekuatan untuk ditampung oleh tubuhnya. Matanya, yang awalnya berwarna merah setelah dia mengaktifkan iblis api besar, kini bersinar dengan cahaya keemasan dan bahkan pupil matanya telah berubah menjadi emas. Kekuatan itu, Zhou Yuan mengangkat kepalanya, melihat kaki itu menekan seperti dewa yang perkasa tanpa sedikit pun rasa takut. Dia mengepalkan tangannya dan kuas Yuan surgawi melepaskan genggamannya. Ujung kuasnya mengarah ke atas dan seluruh tubuhnya mulai berdengung dan bergetar. Cahaya keemasan yang mengalir di sekitar ujungnya melepaskan kekuatan yang sangat tajam. Zhou Yuan menghentakkan kakinya. Tanah di bawah kakinya runtuh ke dalam jurang maut. Retakan meluas ke segala arah seperti ular piton dan merobohkan pohon. Dia melonjak ke langit. Dia bertemu langsung dengan kaki raksasa seperti dewa. Kamu ingin mati. Suara gemuruh Li Zu terdengar dari tubuh raksasa itu dan seluruh kekuatannya dikumpulkan ke dalam kaki itu. Sosok Zhou Yuan yang berkilau dengan cahaya keemasan tampak kecil dan tidak berarti di bawah kaki raksasa itu. Meski begitu, dia menyerang ke depan, sinar cahaya keemasan memancar keluar dari kuas Yuan surgawi. Akhirnya, ia bertabrakan langsung dengan telapak kaki. Tiba-tiba, badai dahsyat mengamuk dan mendatangkan malapetaka, meratakan seluruh hamparan pegunungan itu. Bahkan Wang Xuanyang, Qin Lian, dan Dong Ye di kejauhan menghentikan pertempuran mereka sejenak dan melirik dengan serius dari sudut mata mereka ke arah ledakan. Pertarungan antara Zhou Yuan dan Li Zu lebih sengit dari yang mereka duga. Siapa yang lebih unggul dalam tabrakan seperti itu? Seberkas cahaya keemasan muncul dari bawah kaki raksasa itu, menembus kaki. Kemanapun ia lewat, tubuh boneka raksasa itu retak. Namun berkas cahaya keemasan itu tidak berhenti dan terus melaju hingga menembus kepala raksasa itu dengan ledakan keras. Sosok emas itu melayang di angkasa. Cahaya keemasan intens yang dipancarkannya menerangi ribuan mil di kejauhan seperti bintang emas. Dan di bawah sosok emas itu, boneka yang berdiri seperti raksasa antara langit dan bumi meledak setelah beberapa tarikan napas. Batu-batu besar berjatuhan dan secepatnya serta memenuhi dunia. Melihat sosok emas yang melayang di angkasa, bahkan Wang Xuanyang, Dong Ye, dan Qin Lian pun merasa terpesona. Seluruh tubuh mereka bergidik. Tidak ada yang mengira Li Zu akan dikalahkan. Tubuh raksasa itu terus-menerus hancur dan asap serta debu menyapu pegunungan seperti badai pasir. Melayang di udara, Zhou Yuan menghela nafas panjang saat dia melihat raksasa itu runtuh. Kemudian, dia dengan tajam mengalihkan perhatian ke sekeliling. Sekarang raksasa itu telah roboh, Li Zu seharusnya juga menderita luka parah. Di bawah mata tajamnya, aliran cahaya redup jatuh dari tubuh raksasa. Itu adalah Li Zu. Wajah Li Zu pucat pasi, genesis Qi di sekujur tubuhnya tampak tidak memiliki semangat, dan matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Bahkan jika fakta kejam terbentang di hadapannya, dia masih sulit percaya bahwa Zhou Yuan mengalahkannya. Orang itu, Li Zu menggertakkan giginya, ekspresinya rumit. Dia mengalihkan perhatiannya ke boneka darah inti kehidupannya, hanya untuk melihat Su Yuwei telah menekannya. Dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya lebih lama lagi dan meraung, mengapa generasi ahli matahari surgawi ini begitu tidak normal. Bukan hanya Zhou Yuan, bahkan Su Yuwei yang belum pernah meraih prestasi gemilang sebelumnya pun ternyata begitu sulit untuk dihadapi. Mereka jelas hanya berada di tahap menengah matahari surgawi, namun Su Yuwei mampu menekan boneka darahnya dan Zhou Yuan mampu melukainya dengan parah. Namun, dia juga mengerti bahwa apapun yang dia katakan sekarang tidak ada gunanya. Dia sudah terluka, dan bahkan jika dia tinggal lebih lama lagi, Zhou Yuan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Maka, dia melipat tangannya menjadi segel. Saat segelnya selesai, boneka darahnya yang melawan Su Yuwei di kejauhan tiba-tiba mundur dengan cepat. Tubuhnya yang besar menyusut dan berubah menjadi manik berwarna merah darah. Benda itu melesat di udara dengan kecepatan luar biasa dan mengalir ke telapak tangan Li Zu. Setelah menarik boneka darahnya, Li Zu terjatuh ke tanah, menimbulkan tumpukan debu dan kerikil. Sosok emas Zhou Yuan turun dari langit, dan dia mengarahkan pukulan ke tempat Li Zu jatuh. Tanah retak karena dampak pukulannya,
tetapi Zhou Yuan mengangkat alisnya dan berkata, dia melarikan diri. Dia mengintip ke dalam lubang yang dalam dan melihat boneka yang rusak tetapi tubuh asli Li Zhu telah hilang. Li Zhu telah menggunakan cara khusus untuk melarikan diri. Dia menyelinap pergi begitu cepat. Zhou Yuan terkekeh, tapi dia tidak tertarik untuk mengejarnya. Lagi pula, dia tidak punya banyak rasa hormat terhadap Li Zhu. Prioritasnya saat ini adalah menangani Wang Xuanyang. Su Yuwei juga muncul di samping Zhou Yuan. Kekuatan yang mulia membuat semua orang malu. Saya tidak akan pernah bisa mengejar Anda, kata Su Yuwei dengan senyum cerah dan ekspresi kekaguman di matanya yang jernih. Zhou Yuan memutar matanya. Caramu meremehkan dirimu sendiri itu terlalu palsu. Kekuatan yang ditunjukkan Su Yuwei dalam pertarungannya dengan boneka darah sama sekali tidak kalah dengan kekuatan Zhou Yuan. Selain itu, Zhou Yuan merasa Su Yuwei tidak akan lebih lemah dari para ahli daftar matahari surgawi di surga Hunyuan jika dia mengungkapkan seluruh kekuatannya. Dibandingkan dengan yang mulia, saya masih belum cukup baik, Su Yuwei mengoreksinya sambil tersenyum. Zhou Yuan tersenyum dan mengulurkan tinjunya. Su Yuwei juga mengepalkan tangannya dan mereka dengan ringan saling menepuk tangan yang terkepal. Saya harap kita bisa bekerja sama lagi. Ayo pergi, ada yang lebih ganas di sana. Zhou Yuan melihat ke kejauhan, tempat Wang Xuanyang, Dong Ye, dan Qin Lian sedang bertarung. Dibandingkan dengan Li Zhu, Wang Xuanyang lebih sulit dihadapi. Su Yuwei mengikuti pandangan Zhou Yuan dan melihat sosok Wang Xuanyang di kejauhan. Dia merenung sejenak dan berbisik, Yang mulia, saya punya ide. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zhou Yuan, menempelkan bibir merahnya ke telinganya dan membisikkan sesuatu, membawa aroma manis menyenangkan yang bisa membuat jantung seseorang berdebar kencang. Zhou Yuan berkonsentrasi penuh pada apa yang dia katakan. Kemudian, dia tidak bisa menahan alisnya dan tampak terkejut pada Su Yuwei. Apa kamu yakin? Su Yuwei mengangguk dengan tegas. Zhou Yuan akhirnya mengangguk setelah ragu-ragu. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Ketika tubuh raksasa itu roboh, wajah Wang Xuanyang menjadi sangat gelap dan tidak menyenangkan karena dia tahu bahwa Li Zhu telah gagal, dan mengingat kepribadiannya, dia pasti akan melarikan diri. Saya benar-benar meremehkan tetua Zhou Yuan, kata Wang Xuanyang, niat dingin mengalir di sekitar matanya. Pada saat yang sama, dia sedikit menyesal telah memprovokasi Zhou Yuan. Dia merasa dia seharusnya menunggu sampai dia mendapatkan Su Yuwei dan Wu Yao terlebih dahulu. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan meroket dan dia bahkan tidak takut menghadapi Guan Qinglong. Dia bisa menyingkirkan Zhou Yuan dengan lambaian tangannya. Terlebih lagi, dia tidak akan terjerumus ke dalam situasi yang memalukan saat ini. Berbeda dengan Wang Xuanyang, wajah Dong Ye dan Qin Lian bersinar karena kejutan yang menyenangkan. Bahkan Qin Lian sangat terkejut dengan hasilnya. Bagaimanapun, Zhou Yuan tidak sekuat itu ketika dia berlatih dengannya sebelumnya, yang berarti Zhou Yuan juga menyembunyikan kekuatannya. Di sisi lain ekspresi Dong Ye sedikit rumit. Dia tidak terlalu memikirkan Zhou Yuan bahkan setelah dia mengalahkan Qianhu dari wilayah Wanzhou, tapi sekarang setelah dia mengalahkan Li Zhu, dia harus menaikkan posisinya ke level yang sama dengan mereka. Tapi secara keseluruhan, Dong Ye lebih senang dan bahagia. Bagaimanapun, dibandingkan dengan Zhou Yuan, Wang Xuanyang adalah musuh yang menjijikkan dan penuh kebencian. Dong Ye dan Qin Lian saling bertukar pandang, dan tiba-tiba, semburan Genesis Qi yang ganas dan sombong muncul dari mereka untuk menyelimuti Wang Xuanyang. Selama mereka bisa menghentikan Wang Xuanyang sampai Zhou Yuan datang untuk mendukung mereka, pertempuran pasang surut akan memihak mereka. Wang Xuanyang menghindari serangan keduanya seperti hantu dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu dia bisa mengubah apapun ketika dia datang? Namun, kedua wanita itu mengabaikannya dan melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Wang Xuanyang terus-menerus menghindar sambil berkata dengan acuh tak acuh, saya juga sedikit kesal. Awalnya saya ingin menunggu Li Zhu menyingkirkan Zhou Yuan terlebih dahulu sebelum saya mengambil tindakan sehingga saya bisa melihat keputusasaanmu. Saat berbicara, lengan bajunya bergetar dan gelombang Genesis Qi yang menakutkan dengan cepat berkumpul, menyebabkan ruang berputar dan menghasilkan sambaran petir. Merasakan suasana berbahaya, wajah Dong Ye dan Qin Lian berubah drastis. Mereka dengan panik mundur dan pada saat yang sama mengedarkan Genesis Qi mereka ke kondisi puncaknya. Mereka tahu bahwa ini adalah cara yang telah dipersiapkan Wang Xuanyang sejak lama. Saya khawatir sudah terlambat untuk mundur sekarang, Wang Xuanyang terkekeh,
menjentikkan lengan bajunya dan memancarkan semburan cahaya hitam putih. Lingkaran Yin Yang Qi. Kedua cahaya hitam putih itu membentuk dua lingkaran cahaya hitam putih. Lingkaran itu melintas di angkasa, menghancurkannya di sepanjang jalan, dan ketika muncul kembali, mereka sudah mendekati Qin Lian dan Dong Ye. Lingkaran hitam putih itu perlahan menyusut, seolah membekukan ruang, dan membuat keduanya mustahil untuk melarikan diri. Ekspresi keduanya berubah secara dramatis saat mereka dengan panik mengoperasikan Genesis Qi di sekitar tubuh mereka untuk melawan lingkaran hitam putih. Mereka tahu bahwa mereka akan terjebak sepenuhnya setelah lingkaran itu menyentuh tubuh mereka dan Wang Xuanyang dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap mereka. Bibir Wang Xuanyang tersenyum lucu saat dia menatap kedua wanita itu. Kalian berdua juga dianggap berkualitas tinggi. Setelah aku menangkap Su Yuwei, aku juga bisa bermain dengan kalian berdua. Mendengar kata-katanya yang menjijikkan dan kotor, Dong Ye dan Qin Lian menjadi marah dan mata mereka hampir menyemburkan api. Wang Xuanyang tidak memperhatikan tanggapan mereka dan hanya menoleh dan mengintip ke kejauhan, di mana sosok emas berlari di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia terkekeh, saat kamu terjebak, kamu bisa menyaksikan bagaimana aku menghancurkan penyelamatmu. Dia perlahan mengangkat tangannya dan membengkokkan dua jari ke dalam. Rune hitam putih dengan cepat berkumpul di ujung jarinya, anehnya mengubah jari-jarinya menjadi hitam dan putih. Gelombang energi yang sangat berbahaya terpancar dari jari-jarinya, mengguncang ruang di dekatnya. Itu, mata Dong Ye dan Qin Lian tiba-tiba menyusut. Jari Yin Yang yang merebut kehidupan. Ini adalah salah satu gerakan pembunuhan terakhir Wang Xuanyang. Meskipun Wang Xuanyang telah mengembangkan banyak seni Genesis, ini menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat mematikan. Terbukti, Wang Xuanyang telah mempersiapkan langkah ini sejak lama dan menunggu kesempatan yang tepat untuk meluncurkannya. Dan dia meninggalkan gerakan pembunuhan itu untuk Zhou Yuan. Zhou Yuan, pergi. Qin Lian berteriak keras. Sudah terlambat. Wang Xuanyang tersenyum tipis saat ujung jarinya yang hitam putih bergetar. Kemudian, seberkas cahaya hitam putih penuh aura kehancuran meledak dari ujung jarinya, langsung mengarah ke Zhou Yuan di kejauhan. Bahkan ruang pun terkoyak di mana pancaran cahaya hitam putih lewat. Mati. Wang Xuanyang bergumam pada dirinya sendiri. Ketika cahaya hitam putih melintas di udara, Zhou Yuan bisa merasakan aura destruktif menguncinya di tempatnya. Segera, rambutnya berdiri tegak. Kekuatan yang terkumpul di dalamnya lebih menakutkan daripada kaki raksasa Lisu. Tidak heran dia menduduki peringkat kedua dalam daftar matahari surgawi. Ekspresi Zhou Yuan serius, dan kewaspadaannya ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Dia tidak terus menghadapi serangan itu secara langsung. Sebaliknya dia tiba-tiba bergerak dan pergi seperti hantu. Lebih baik menghindari serangan destruktif seperti itu. Tapi bagaimana bisa membayangkan itu menghilangkan pancaran cahaya hitam putih. Itu melintas ke arah Zhou Yuan seolah-olah telah berteleportasi dan mengikuti Zhou Yuan kemana-mana seperti belatung. Zhou Yuan melewati pegunungan dan hutan dengan kecepatan penuh, sehingga menyulitkan orang biasa untuk melihat sosoknya dengan jelas. Bahkan Qin Lian dan yang lainnya hanya bisa melihat bayangan bergerak di antara pegunungan dan hutan. Tapi tidak peduli teknik gerakan tubuh apa yang digunakan Zhou Yuan, berkas cahaya hitam putih terus mengikuti dari dekat dan tetap terkunci padanya. Saat Wang Xuanyang menyaksikan Zhou Yuan melarikan diri berulang kali, senyuman kejam terukir di sudut mulutnya. Dia seperti anjing liar. Bukankah sebelumnya kamu sangat sombong? Apakah hanya ini yang kamu punya? Tapi sayangnya, tidak ada gunanya meski kamu berlari secepat anjing. Dia dengan ringan menggerakkan kedua jarinya yang berubah menjadi hitam putih. Mati. Sinar cahaya hitam putih tiba-tiba berakselerasi, muncul di belakang Zhou Yuan seolah-olah diteleportasi. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Qin Lian, ia melesat ke arah punggung Zhou Yuan. Badai Genesis Qi yang mengerikan menyapu pegunungan dan hutan lebat, menghancurkan semua tumbuhan. Terjadi kehancuran di mana-mana. Wang Xuanyang meringkuk di sudut bibirnya dengan seringai sinis saat dia mengintip ke lubang besar yang terbentuk di tanah. Lalu, dia berbalik untuk melihat Qin Lian dan Dong Ye dan mengangkat bahu, itukah bantuan yang kamu tunggu? Wajah Dong Ye muram dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Genesis Qi terus-menerus menyembur keluar darinya untuk menahan penyempitan lingkaran hitam putih itu. Sementara Qin Lian hampir menembakkan api dari matanya saat dia bergemuruh. Wang Xuanyang, wilayah Tianyuanku tidak akan berhenti sampai kamu terbunuh. Siapa yang bisa kamu salahkan ketika kemampuan Zhou Yuan lebih rendah? Saya juga memikirkan reputasi wilayah Tianyuanmu.
Sekarang dia tidak akan mampu menyandang gelar tetua agung dan mempermalukan wilayah Tianyuan. Wang Xuanyang tidak peduli dengan ancaman Qin Lian. Bocah itu seharusnya belum mati, aku akan pergi dan menyingkirkannya dulu, lalu ikut bermain dengan kalian berdua. Dengan sedikit gerakan, dia turun dari langit ke lubang besar, berdiri di depan Zhou Yuan, yang terbaring di sana berlumuran darah. Dengan senyum sinis, Wang Xuanyang mengulurkan kakinya dan menginjak kepala Zhou Yuan. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang tetua dari wilayah Tianyuan? Bukankah kamu sedang diinjak seperti anjing sekarang? Zhou Yuan, kamu sebenarnya memiliki potensi yang sangat menakutkan, tetapi kamu harus melawan saya. Bodoh sekali. Dia membalikkan wajah Zhou Yuan dengan kakinya untuk melihat ekspresi putus asa di wajahnya. Tapi dia tiba-tiba membeku. Dia menemukan bahwa wajah Zhou Yuan telah berubah menjadi perak dan matanya terbuka lebar dan menatap tajam ke arahnya. Apa? Murid Wang Xuanyang menyusut. Ini bukan Zhou Yuan. Namun, dia sangat merasakan sesuatu yang tidak normal dan segera meledak dengan genesis Qi saat dia mundur tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia bergerak, tanah di bawah kakinya meledak dan sesosok tubuh muncul seperti hantu. Rambut seputih salju keluar dari lengan bajunya dan melilit Wang Xuanyang seperti ular piton putih. Zhou Yuan. Serangan mendadak itu membuat mata Wang Xuanyang menjadi sedingin es. Genesis Qi-nya meletus, ingin menghancurkan serangan ini. Tapi sebelum dia bisa mengedarkan genesis Qi-nya, Zhou Yuan menyeringai. Rune suci hukuman surgawi. Domain hukum kecil setinggi 10 kaki menyebar dan menyelimuti Wang Xuanyang, sehingga menekan genesis Qi-nya yang perkasa. Seolah-olah dia berada di kedalaman lubang lumpur tanpa dasar. Memanfaatkan beberapa detik saat genesis Qi milik Wang Xuanyang melemah, Zhou Yuan menjentikkan jarinya dan bintik-bintik cahaya keluar. Jika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah jarum hitam putih yang ditandai dengan tanda aneh. Jarum tersebut menusuk tubuh Wang Xuanyang seperti sambaran petir dan tepat tenggelam ke lokasi berbeda. Setelah Zhou Yuan melakukan itu, Wang Xuanyang telah melarikan diri dari domain hukumnya dan genesis Qi-nya yang besar telah pulih. Dia pertama kali mengintip jarum hitam putih di tubuhnya dengan bingung, tetapi setelah dia melihat jarum itu tidak menimbulkan kerusakan apapun pada tubuhnya, dia segera berbalik ke arah Zhou Yuan dengan niat membunuh di matanya. Kamu berani melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Fondasi genesis Qi yang menakutkan pecah, dan tekanan yang menindas menyelimuti Zhou Yuan seperti gunung. Wajah Zhou Yuan berubah tak terkendali, fondasi genesis Qi milik Wang Xuanyang melampaui level 2,8 miliar. Orang ini jauh lebih sulit dihadapi daripada Li Su. Genesis Qi hitam putih mengamuk saat Wang Xuanyang mendorong telapak tangannya ke depan untuk membunuh Zhou Yuan. Tapi begitu melancarkan serangan telapak tangannya, sosoknya tiba-tiba membeku dan ekspresinya berubah kaget, karena dia melihat asap tipis keluar dari tubuhnya dan genesis Qi di dalam tubuhnya menggelegak. Apa yang terjadi? Saat Wang Xuanyang mengalihkan pandangannya, dia melihat jarum hitam dan putih yang dimasukkan ke dalam tubuhnya bergetar dan melepaskan gelombang energi yang aneh. Jarum hitam putih itulah yang menyebabkan perubahan pada genesis Qi-nya. Saya telah ditipu. Keadaan genesis Qi yang tidak normal membuatnya dengan panik mencoba untuk menghancurkan jarum hitam putih tersebut, tetapi dia menemukan bahwa apapun yang dia lakukan, genesis Qi di tubuhnya secara aktif menghindari jarum tersebut. Akhirnya, matanya membelalak ketakutan. Dia tidak lagi memperhatikan Zhou Yuan dan melayang ke langit, mencoba melarikan diri. Ini karena dia bisa merasakan genesis Qi di tubuhnya mulai lepas kendali. Mata Zhou Yuan berkedip karena terkejut dan dia berseru, apakah ini benar-benar efektif? Jarum hitam putih secara alami diberikan kepadanya oleh Su Yuwei, yang mengatakan kepadanya bahwa selama jarum pembalikan yin yang dimasukkan ke posisi tertentu di tubuh Wang Xuanyang, jarum tersebut dapat menyebabkan dia kehilangan kendali atas genesis Qi-nya. Tubuh Wang Xuanyang selalu diselimuti oleh origin Qi yang perkasa dan jika Zhou Yuan tidak menekannya sejenak dengan domain hukumnya, jarum pembalikan yin yang mungkin tidak akan berhasil semudah itu. Zhou Yuan menatap Wang Xuanyang, yang melarikan diri dengan cepat, dan tatapan penuh tekad berkobar di matanya. Ini adalah waktu terbaik untuk mengalahkan anjing yang tenggelam. Namun saat dia hendak beraksi, dia melihat sosok Su Yuwei muncul di langit, di rute mundur Wang Xuanyang. Yuwei, hati-hati. Zhou Yuan buru-buru mengingatkan. Tapi Su Yuwei hanya tersenyum padanya dan memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Hahaha, kecantikan itu datang kepadaku, aku tidak bisa mengatakan tidak. Wang Xuanyang sangat gembira saat melihat Su Yuwei. Meski kondisinya buruk,
dia masih bisa menangkap Su Yuwei dengan kekuatannya. Jadi dia mengulurkan tangannya dan air terjun Genesis Ki hendak melingkari Su Yuwei. Su Yuwei menatap Wang Xuanyang dengan tatapan sedingin es saat dia melipat tangannya dalam segel dan dua matahari surgawi yin yang hitam putih muncul di belakangnya. Begitu kedua matahari surgawi itu muncul, mereka menghilang sambil memekik. Detik berikutnya, mereka muncul kembali tepat di atas kepala dan di bawah kaki Wang Xuanyang yang sedang bergegas. Saat kedua matahari surgawi berputar, sepertinya ada kekuatan misterius yang dilepaskan. Juga ketika dua matahari surgawi yin yang menyelimuti Wang Xuanyang, jarum hitam putih di tubuhnya bergetar hebat dan perlahan-lahan menembus lebih dalam ke dalam tubuhnya. Ekspresi ngeri melintas di wajahnya karena dia menemukan bahwa tubuhnya telah membeku tak terkendali dan yin yang Genesis Ki di dalam tubuhnya telah lepas dari kendalinya. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Dia bergemuruh, menatap Su Yuwei. Su Yuwei masih mengabaikannya dan dengan lembut melipat tangan rampingnya. Kemudian, suaranya yang jernih bergema seperti aliran sungai di pegunungan. Seni pembalikan yin yang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a